Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 19 Juli 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya Engkau menjadikan kami saksi-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Rio Ayorbaba. Silahkan, Saudara Rio. Baik, terima kasih. Selamat pagi, umat-umat Tuhan di mana saja berada. Renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 19 Juli 2021 berjudul, Kita Memerlukan Lebih Banyak Kaleb dan Yosua. Ayat inti terdapat di dalam Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Malaikat yang ketiga itu terbang di tengah-tengah langit, mengumumkan hukum-hukum Allah dan iman akan Yesus. Ini mengibaratkan pekerjaan yang harus dilakukan pada hari-hari terakhir ini. Pekabaran ini tidak kehilangan kuasanya dalam penerbangannya. Rasul Yohanes melihat pekerjaan itu makin bertambah dalam kuasanya sehingga seluruh dunia dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Pekabaran takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena telah tiba saat penghakimannya. Harus diserukan dengan suara nyaring. Dengan semangat dan tenaga hebat, umat manusia harus memajukan pekerjaan Tuhan di rumah, sekolah, dan di gereja. Pria, wanita, dan orang-orang muda harus disediakan untuk mengajarkan pekabaran itu kepada dunia. Sekarang ini juga kita memerlukan orang-orang yang seperti Kaleb dan Yosua. Kita memerlukan pemuda dan pemudi yang kuat, berserah serta menyangkal diri, yang akan mendesak maju ke depan. Dewasa ini kita memerlukan orang-orang yang setia dengan seksama, orang-orang yang sepenuhnya akan mengikut Tuhan, orang-orang yang tidak cenderung diam apabila mereka harus berbicara, yang benar kepada prinsip seperti baja, yang tidak berusaha mengadakan pertunjukan penuntutan hak, melainkan berjalan dengan rendah hati bersama Allah. Orang-orang yang sabar, baik, suka menolong, sopan santun, yang mengerti bahwa ilmu permintaan doa haruslah melatih iman dan menunjukkan perbuatan yang akan mengatakan kemuliaan Allah dan kebaikan umatnya. Mengikut Yesus menuntut pertobatan segenap hati pada mulanya dan pengulangan pertobatan ini setiap hari. Iman Kaleblah pada Allah yang memberikan kepadanya keberanian, yang menjaga dia dari takut akan manusia, dan menyanggupkan dia berdiri dengan berani dan pantang mundur dalam membela kebenaran. Oleh bersandar pada kuasa itu juga, yakni jenderal tentara surga yang hebat, setiap serdadu salib yang benar boleh menerima kekuatan dan keberanian untuk mengalahkan segala rintangan yang tampaknya tidak dapat diatasi. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Rio. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini dengan jelas menyatakan bahwa sekarang ini kita membutuhkan lebih banyak Kaleb dan Yosua. Untuk apa? Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 214 paragraf pertama. Pekabaran takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena telah tiba saat penghakimannya, harus diserukan dengan suara nyaring.
Inilah tujuannya kita membutuhkan banyak Kaleb dan Yosua pada zaman sekarang ini, yaitu untuk menyerukan pekabaran malaikat pertama kepada dunia. Kembali, banyak umat Allah yang merasa sudah tahu siapa Allah yang dimaksudkan dalam ayat ini, sehingga sedikit yang berusaha mencari tahu siapa Allah tersebut. Sebagai contoh adalah umat gereja Masehi Advent hari ke-7. Kepada mereka telah diajarkan oleh para pendetanya bahwa Allah yang dikabarkan dalam pekabaran malaikat yang pertama ini adalah Trinitas. Nah, jika Allah yang dimaksudkan adalah Trinitas, maka perhatikan gambaran berikut ini. Kemarin kita sudah belajar bahwa gereja Advent secara formal telah mengakui kepada kaum Jesuit bahwa gereja Advent adalah bagian keluarga Kristen yang mengakui Allah Trinitas. Selanjutnya, Katekismus Gereja Katolik dengan jelas menyatakan bahwa Trinitas Maha Kudus adalah pusat misteri dan iman kehidupan Kristen. Artinya, baik Katolik dan Kristen semuanya sembah Allah Trinitas. Nah, jika Gereja Advent dengan gencar mengabarkan pekabaran malaikat pertama kepada dunia untuk takut dan sembah akan Allah Trinitas, bukankah itu suatu kesalahan besar? Bukankah itu adalah suatu kesia-siaan? Sudah tentu itu kesia-siaan. Sebab seluruh umat Katolik dan seluruh keluarga Kristen sudah mengakui dan menyembah Allah Trinitas. Allah yang gereja Advent sembah sama dengan yang disembah gereja Katolik dan keluarga Kristen lainnya. Lalu untuk apa kabarkan lagi kepada dunia? Renungkan saudaraku dalam Tuhan. Tidak heran pekabaran malaikat pertama yang gereja Advent kumandangkan ke dunia kurang berkuasa. Mohon maaf. Kenapa kurang berkuasa? Karena fokusnya kepada hukum, khususnya hari Sabat. Padahal pekabaran malaikat pertama menyatakan takutlah akan Allah, muliakan Dia dan sembahlah Dia. Tidak ada disebutkan takutlah akan hari Sabat, muliakanlah hari itu dan sembahlah hari itu. Tidak ada. Fokus pekabaran malaikat pertama adalah siapa Allah yang kita sembah. Dan memang lebih utama Allah yang disembah daripada harinya. Karena itu penting sekali kita kenal siapa Allah yang dimaksudkan dalam pekabaran malaikat pertama ini. Mari kita ikuti rangkaian penjelasan Roh Nubuat berikut ini. Testimonies to Ministers and Gospels halaman 132 paragraf pertama berkata, mereka yang hari ini meremehkan hukum Yehova tidak menunjukkan rasa hormat terhadap perintah-perintahnya, berpihak pada orang murtad besar. Hukum itu adalah milik Yehova. Itulah perintah-perintahnya atau His Commandments. Ini penting kita pahami. Kita harus tahu siapa pemilik hukum tersebut, sebab dalam renungan hari ini berkata, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Ada hubungan antara Allah yang kita sembah dengan perintah-perintahnya atau hukumnya. Perintah-perintah atau hukum tersebut adalah milik Yehova. Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam Counsels to Parents, Teachers and Students halaman 248 paragraf pertama yang berbunyi, Yehova mengukir 10 perintahnya di atas loh-loh batu agar semua penduduk bumi dapat memahami karakternya yang kekal dan tidak berubah. Yehova adalah yang menuliskan 10 hukumnya, yang adalah miliknya. Lalu mengapa dihubungkan dengan penghakiman? Roh Nubuat menjelaskan dalam Christ in His Sanctuary halaman 151 paragraf 1 berkata, baik nubuatan Daniel 8 ayat 14 sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar, maupun pekabaran malaikat yang pertama, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Keduanya menunjuk kepada pelayanan Kristus di bilik yang maha kudus, kepada penghakiman pemeriksaan, dan bukan kepada kedatangan Kristus untuk menebus umatnya dan kebinasaan orang jahat. Pekabaran malaikat pertama berhubungan dengan pelayanan Kristus di bilik yang maha suci, dan yang berada di bilik yang maha suci tersebut hanya ada 2 makhluk, yaitu Allah Bapa dan Anaknya. Yesus bertugas sebagai imam besar atau pengantara kita yang berdiri di hadapan Bapanya. Roh Nubuat menyatakan dalam Christ in His Sanctuary halaman 44 paragraf 2
berkata, "Jadi Kristus imam besar yang agung yang memohon darahnya di hadapan Bapa demi orang berdosa, menanggung nama setiap jiwa yang bertobat dan percaya di dalam hatinya." Jelas sekali bahwa dalam bilik yang maha kudus hanya dua oknum, yaitu Allah Bapa dan Anaknya. Karenanya jelas bahwa Allah yang dimaksudkan dalam pekabaran malaikat pertama adalah Allah Bapa, sebab pemilik hukum adalah Jehovah, penulis hukum adalah Jehovah. Dan sebagaimana pekabaran renungan kemarin tanggal 18 Juli 2021, Jehovah adalah Allah Bapa. Dan pekabaran malaikat pertama berhubungan dengan pelayanan Yesus sebagai imam besar di hadapan Bapanya di dalam bilik yang maha kudus. Karenanya, roh nubuat dengan jelas menyatakan bahwa kita harus mengabarkan pekabaran malaikat pertama, yaitu untuk memanggil dunia kembali menyembah Allah Bapa yang adalah Jehovah. Kenapa? Sebab dunia dan bahkan gereja Advent itu sendiri menyembah Allah Trinitas. Bagaimana dengan Alkitab? Mari kita perhatikan rangkaian ayat-ayat berikut ini. Wahyu 14 ayat 6 dan 7 berkata, "Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, 'Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air.'" Allah yang dalam pekabaran malaikat pertama ini adalah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Siapakah Dia? Kisah 14 ayat 16 menunjukkan tanda pertama. "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Allah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya disebut juga Allah yang hidup. Kembali, siapakah Dia? Namun sebelum kita lihat siapa Dia, masih ada sebutan lainnya untuk Allah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kita baca dalam Kisah 17 ayat 24, berbunyi, "Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia." Sebutan lainnya dari Allah yang hidup yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan atas langit dan bumi. Semua sebutan ini perlu kita gabungkan karena semuanya berbicara tentang oknum yang sama. Nah, siapakah Dia yang disebut Tuhan atas langit dan bumi ini? Jawabannya kita dapatkan dari otoritas tertinggi, yaitu Yesus Kristus, karena Dialah yang turun dari sorga ke dunia ini untuk menyatakan Bapa kepada kita. Perhatikan Matius 11 ayat 25 berkata, "Pada waktu itu berkatalah Yesus, 'Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil.'" Yesus sangat jelas menyatakan siapa Tuhan atas langit dan bumi, yaitu Allah Bapa. Yesus sendiri menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi tentang siapa Allah yang perlu disembah dan dimuliakan sebagaimana pekabaran malaikat pertama nyatakan. Nah, tadi disebutkan bahwa Allah yang hidup yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Siapakah Dia? Ingat pelajaran kemarin tanggal 18 Juli, Allah yang hidup adalah Allah Bapa. 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10 menyatakan, "Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan Anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang." Allah yang hidup tersebut punya anak, yaitu Yesus Kristus. Tidak heran Yesus panggil Dia Bapa. Perhatikan, Allah Bapa disebut Allah yang benar juga. Kembali kita baca doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3, berbunyi, "Inilah hidup yang kekal itu,
yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus berdoa kepada Bapanya dan Dia sebut dengan jelas Bapanya adalah satu-satunya Allah yang benar. Karenanya nyata dan jelas sekali bahwa Allah yang dimaksudkan dalam pekabaran malaikat pertama adalah Allah Bapa. Sangat jelas dan terang benderang bahwa baik berdasarkan Alkitab dan baik berdasarkan roh nubuat, Allah yang dikabarkan dalam pekabaran malaikat pertama adalah Allah Bapa. Kepada Allah Bapa lah kita harus memanggil seluruh dunia untuk kembali, agar semua umat manusia takut akan Allah Bapa, memuliakan Allah Bapa, dan menyembah Allah Bapa, sebab telah tiba saat penghakiman Allah Bapa. Karena memang saat ini adalah masa penghakiman pemeriksaan, di mana Yesus berada di bilik yang maha suci menghadap Bapanya. Untuk inilah kita membutuhkan banyak Kaleb dan Yosua pada zaman ini, agar memanggil umat Allah di dunia ini kembali kepada satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Itulah sebabnya kami giat mengabarkan kebenaran ini kepada umat-umat Allah di dalam gereja Advent, agar mereka kembali kepada Allah Bapa, baru kemudian mengabarkan pekabaran malaikat pertama kepada dunia, yaitu untuk kembali menyembah Allah yang benar. Adalah kesia-siaan bagi saudara mengabarkan Trinitas kepada dunia dengan menggunakan pekabaran malaikat pertama, dan adalah kesia-siaan bagi saudara mengabarkan pekabaran malaikat pertama hanya berfokus kepada hari Sabat. Dunia tidak merasakan kebutuhan utama akan pekabaran yang Anda sampaikan, sebab Allah yang gereja Advent sembah sama dengan Allah yang mereka sembah, yaitu Trinitas. Lalu untuk apa pindah hari ibadah, toh Allahnya sama saja? Hari Sabat penting, tapi lebih penting lagi, siapa Allah yang kita sembah? Kita tidak menyembah hari, kita menyembah Allah, yaitu Allah Bapa. Perhatikan roh nubuat menyatakan mengapa kita mengabarkan pekabaran malaikat pertama kepada dunia. Spirit of Prophecy, volume 4, halaman 239, paragraf 3, menyatakan, pada proklamasi pekabaran malaikat pertama, umat Allah berada di Babel, dan banyak orang Kristen sejati masih ditemukan dalam persekutuannya. Pekabaran malaikat pertama diberikan karena umat Allah berada di Babel. Karenanya, pekabaran malaikat pertama dikumandangkan agar umat Allah keluar dari Babel. Sebab dikatakan banyak orang Kristen sejati masih bersekutu dengan Babel. Siapakah Allahnya Babel? Allahnya Babel namanya misteri. Siapakah Allah misteri tersebut? Allah misteri tersebut disebut Trinitas. Allahnya Babel adalah Trinitas. Itu sebabnya umat gereja Advent harus kabarkan Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, agar umat Kristen sejati keluar dari Babel. Tapi sayangnya Allahnya gereja Advent malah sudah sama dengan Babel, yaitu Trinitas. Karenanya, apakah pilihan saudara? Kalau Tuhan yang adalah Allah Bapa itulah Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Trinitas, ikutilah mereka. Doakan saudaraku dalam Tuhan dan tentukan pilihan saudara. Dan kami berdoa agar saudara mau bertobat dan tinggalkan Trinitas serta kembali kepada satu-satunya Allah yang benar, Allah Bapa, dan kita sebagaimana Kaleb dan Yosua modern mengabarkan kepada dunia agar mereka kembali kepada Allah Bapa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran yang menggugah dan mengubahkan ini ya Bapa. Kami harus kembali kepadamu, meninggalkan Allah Trinitas, agar kami dapat mengabarkan dengan penuh kuasa kepada dunia untuk mereka kembali kepadamu. Dan hanya satu jalan untuk kembali kepadamu, yaitu anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.